pendengar Digital Discourse. Kembali lagi bersama kami, saya Rizky Amelda Siregar dan teman saya Gita Gloria Suryatengah di podcast Sosiologi Masyarakat Virtual. Hari ini kita akan menyelami topik yang sangat relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana membangun dan mempertahankan keaslian diri di tengah tekanan media sosial. Seperti yang kita ketahui, kita hidup secara terhubung di dunia daring, yaitu media sosial, di mana media sosial ini bukan hanya sebagai tempat berbagi, tetapi juga sebagai panggung besar untuk kita membentuk identitas. Tapi, apakah identitas yang kita tampilkan itu benar-benar autentik? Nah, tujuannya video kali ini adalah, di sini kami akan membahas dua teori. Yang pertama yaitu teori dramaturgi dari Goffman dan tekanan sosial di media sosial. Di segmen ini, kita akan bahas beberapa konsep menurut sosiologi yang bisa bantu kita memahami gimana sih identitas yang dibentuk dan ditampilkan di dunia maya, khususnya di media sosial. Nah, untuk teori pertama yang akan kami bahas yaitu adalah teori dramaturgi dari Erving Goffman. Menurut sosiolog Erving Goffman, kehidupan sosial itu bisa dianalogikan seperti sebuah panggung teater, di mana kita semua adalah aktor yang sedang tampil di depan penonton. Nah, di media sosial ini disebut sebagai front stage, tempat kita berusaha tampil sebaik mungkin, menggunakan foto terbaik, caption paling bijak, dan konten yang sudah diedit berkali-kali. Sedangkan backstage-nya itu di sisi kita yang lebih jujur dan biasanya jarang ditunjukin ke publik. Misalnya rasa cemas, kelelahan, atau hal-hal yang gak instagramable. Berikutnya, tekanan sosial di media sosial. Sayangnya, media sosial juga penuh tekanan. Ada standar kecantikan yang sempit, gaya hidup ideal yang harus dicapai, dan budaya perbandingan yang terus-menerus. Kadang, kita merasa harus selalu kelihatan cantik, bahagia, dan sukses. Padahal kenyataannya nggak selalu gitu. Ini bisa bikin banyak orang merasa insecure, cemas, bahkan depresi. Oke, sekarang kita udah bareng sama narasumber kita. Boleh dikenalin namanya, Bang? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, jadi nama aku Muhammad Khalis. Biasanya aku dipanggil Khalis. Ya. Aku Oke, sekarang kita udah bareng sama narasumber kita. Boleh dikenalin namanya, Bang? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, jadi nama aku Muhammad Khalis. Biasanya aku dipanggil Khalis. Ya. Aku serving as duta mahasiswa Universitas Sumatera Utara sekarang. Jadi ya salam kenal. Oke ya Bang, kita ini kan bakal ngobrol soal identitas digital dan kejujuran. Dan gimana sih jadi diri kita itu ya di ruang daring nih. Jadi kita lanjut aja kali ya ke pertanyaannya nih. Apa nih buat kakak nih? Apa kabar nih, Bang? Baik. Alhamdulillahnya. Kakaknya gimana nih? Baik banget. Iya, namanya Kak Gita sama Rizky ya, Kak? Rizky. Rizky. Belakangan ini ada kesibukan apa nih, Bang? Belakangan ini sibuk ya sebagai mahasiswa lah ya, kita sibuk-sibuk. Pertama ngerjain tugas, terus juga aku ada join beberapa organisasi yang memang lumayan aktif daily-nya gitu, karena memang bergerak di bidang branding and marketing di FPCI USU, terus juga beberapa aku juga latihan paduan suara gitu. Itu aja sih kesibukannya. Ya, tentu keseharian Abang nih pasti banyak lah ya berkaitan sama media sosial. Benar. Ngomong-ngomong soal media sosial nih, Bang, menurut Abang nih jadi diri sendiri di media sosial itu kayak gimana sih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin menurut aku ya, jadi diri sendiri di media sosial itu adalah kita tuh berani untuk mengekspresikan diri kita sendiri ya kan. The real dari diri kita sendiri, the real yourself itu berani kita ungkapkan gitu. Mungkin keseharian kita atau apa yang kita lakukan kita ekspresikan di sosial media, tapi tetap in a good way, nggak yang in the bad way. Mungkin itu sih menurut aku. Menarik banget ya nih Bang ya ngomongin soal diri sendiri. Terus Abang pernah nggak sih merasa harus tampil sempurna nih di sosial media Bang gitu? Ceritain dong Bang gimana pengalamannya. Wih, Kalau misalnya pernah. pernah banget nggak sih? Mungkin kalau Gen Z sekarang
apa ya namanya, personal branding tuh udah menjadi suatu hal yang lumrah ya yang kita lakukan di sosial media saat ini. Dan aku personally aku sering banget ngerasa aku harus tampil baik gitu di depan sosial media terkhususnya. Jadi kalau ceritanya ya sebenarnya bakal capek banget kalau kita ngikutin semua apa yang terjadi di dunia ini kan. Makanya kita harus punya panduannya sebenarnya, panduan atau prinsip dari kita sendiri itu gimana, benar. Atau kita mau dilihat sebagai orang yang gimana di sosial media tuh harus gimana. Jangan semuanya mau diborong nih, kadang-kadang aku mau kayak gini, kadang-kadang aku mau kayak gini di sosial media. Jadi I think untuk pengen jadi tampil terbaik di sosial media, aku sampai sekarang masih seperti itu sih. Terus tampil banyak di media sosial, terus otomatis abangnya juga banyak lah ya tampil di depan publik ya. Tentu adalah rasa capeknya. Nah kalau misalnya abang ini lagi capek atau lagi ngerasa insecure atau mungkin memang betul-betul down banget nih, biasanya abang tuh ngapain tuh? Ada nggak cara khusus gitu buat ngejaga agar mental abang ini tetap oke gitu? Oke. Mungkin karena pressure tadi ya, kita tuh harus like someone's perfect gitu. Padahal kita nggak ada yang perfect di dunia ini kan sebenarnya. Jadi pressure-nya tuh dapat banget di aku. Dan nggak jarang juga aku kadang-kadang tuh ya kayak yang tadi kamu bilang kan, misalnya aku lagi capek atau insecure, aku tuh biasanya takes my time aja sih. Misalnya kayak aku nonton Netflix ya kan, aku bisa tuh satu harian nonton Netflix kalau nggak ada kegiatan gitu. Dan itu recharging my energi aja. Kalau ada film yang seru aku tonton satu harian gitu, kita tamatin satu series gitu ya kan. Habis itu aku juga biasanya dengerin musik sambil jalan-jalan di luar, naik motor gitu kan. Itu juga menurut aku healing terapi sendiri gitu. But sometimes kadang aku berpikir juga kalau misalnya kita surfing sendiri di saat kita lagi bermasalah nih mentalnya, itu tuh ada nggak baiknya juga gitu. Aku pernah dapatin kawan yang suportif gitu di saat kita insecure, saat kita galau. Ternyata kita punya kawan untuk diajak cerita, itu juga membantu banget sih gitu. Jadi tetap pada porsinya masing-masing aja. Kadang-kadang kita perlu porsi yang sendiri, kadang-kadang kita perlu porsi untuk yang kita cerita kepada orang gitu sih. Berarti balik lagi teman juga ya. Benar. Jadi menurut abang, versi abang nih yang di media sosial dengan yang abang di dunia nih yang sekarang yang nyata nih, sejauh apa sih bang bedanya tuh? Oke. Mungkin nggak beda-beda banget ya. Mungkin karena branding yang aku tampilkan di sosial media adalah yang aku lakukan sehari-hari gitu. Misalnya aku as a communication student, paduan suara, organization gitu. Mungkin nggak beda-beda banget. Cuman yang perlu di-highlight adalah kita menampilkan yang terbaik dari setiap aktivitas kita gitu. Jangan hal-hal yang nggak baik itu ditampilkan gitu kan. Menurut aku sekarang zaman itu nggak zaman Instagram ya, sekarang tuh nggak estetik aja yang diupload gitu kan. Udah nggak guna lagi sekarang estetik kita, bukan Nagita Slavina gitu yang sekali upload langsung banyak orang yang suka gitu. Jadi perlu effort sedikit untuk nampilin kalau kita tuh sebenarnya ada di dunia ini gitu kan, berguna untuk orang-orang dan masyarakat di sekitar kita. Betul banget sih bang, itu rumit banget untuk kita yang remaja sekarang lah, anak Gen Z ya. Terus misalnya nih abang nih mau ngepost sesuatu yang betul-betul itu dari hati, jujur ya. Terus ada dapat respon yang kita nggak disangka-sangka, entah dia yang respon negatif ataupun positif itu bang. Mungkin bisa diceritakan bang? Pernah banget ya. Mungkin karena aku juga belajar literasi media digital ya, mungkin kayak mirip-mirip lah sama mata kuliah masyarakat virtual. Nah jadi kita tuh belajar banyak sekali kejahatan ya di media sosial ini gitu. Bahkan aku beberapa ada juga yang menggunakan foto aku sebagai dating apps gitu. Jadi itu sebenarnya serem banget kan kalau foto kita dipakai orang dan disalahgunakan gitu, dan orang yang nggak bertanggung jawab ini. But actually aku tuh sering dapat mungkin komentar yang positif dan komentar yang negatif juga ada beberapa. Yang pernah tuh mungkin aku nge-share sedikit, kayak misalnya aku nge-post tentang keseharian aku gitu kan, atau tentang apa hal kata-kata yang aku tuh relate banget sama aku gitu. Dan ternyata banyak termotivasi sama orang lain gitu. Makanya banyak yang
nge-komen. Kalau mau diceritakan, kalau nggak salah ada postingan aku yang remake terinspirasi dari drama Korea namanya Welcome to Samdalri, kalau kalian tahu, ya kan. Jadi itu aku terinspirasi dari situ kontennya gitu kan. Aku berpikir bahwasannya kita tuh nggak mesti harus bersinar terus-terusan gitu kan. Yang penting kita tuh nggak padam aja gitu. Terus kan di Welcome to Samdalri ini menceritakan seseorang yang karirnya tuh jatuh banget kan. Tapi dia tetap surfing untuk menjadi lebih baik lagi di karirnya, tapi di beberapa bidang yang berbeda gitu. Mungkin aku harus kayak gitu sih, jadi nggak di saat kita nggak setiap saat roda kita tuh di atas selalu, karena roda itu kan berputar ya, kita juga pernah di bawah dan kita harus surfing lagi biar bisa ke atas. Mungkin itu sih. Jadi nih kalau abang nih kan duta mahasiswa nih, Iya. pernah ngerasa ini nggak punya tanggung jawab gitu yang nunjukin sisi yang harus jujur, real, pokoknya di medsos sama di nyata itu harus sama gitu, Ya. atau ada beratnya gitu nggak? Bener. Mungkin aku sebagai duta mahasiswa ya di USU punya tanggung jawab moral dan etika mungkin ya. Karena kita sebagai interpretasi kampus punya attitude-nya sendiri, cara ngomongnya sendiri, atau kami juga dibina biar menjadi orang yang, kalau kalian tahu pageant lover ya, pageant lovers. Jadi memang sudah ada template-nya seperti itu. Tapi yang perlu di-highlight itu adalah aku sebagai duta mahasiswa adalah orang yang nggak luput dari kesalahan gitu ya. Kan kita sama-sama mahasiswa, sama-sama belajar. Mungkin kesempatan aku aja yang dapat sebagai duta mahasiswa, tapi aku tetap belajar kok untuk menjadi duta mahasiswa yang mungkin bisa dibanggakan sama kampus gitu. Tetap bertanggung jawab sama nilai-nilai positif yang aku tanamkan dan kampus tanamkan gitu. Kan kita juga ada Tridharma perguruan tinggi. Bener. Itu aja sih. Apalagi nih? Pertanyaan terakhir nih Bang. Yuk. Ada nggak saran ataupun pesan, atau bisa jadi abang yang ngasih semangat buat teman-teman kita yang di luar sana nih, yang mungkin masih takut ataupun masih bingung untuk mengekspresikan dirinya menjadi diri sendiri di media sosial? Mungkin kalau dari aku sarannya tetap keep it yourself aja, percaya diri bahwasanya kamu tuh spesial gitu. Istilahnya ada satu hal yang harus kamu banggakan dalam diri kamu gitu. Aku juga nggak luput dari rasa insecure, apalagi soal fisik ya. Dari rasa insecure tuh kita sebagai manusia juga nggak bisa hilang gitu. Tapi tetap kita harus ngerasa bahwasannya diri kita tuh punya something different yang harus kita tunjukkan sama orang lain. Dan hal itulah yang buat aku tuh percaya bahwasannya kita tuh harus menebar kebaikan di sosial media, baik dari kegiatan kita maupun dari apa yang kita kerjakan di sosial media. Tapi ingat, sosial media itu serem ya guys. Masyarakat virtual tuh kita banyak sekali macam-macamnya. Audiens di Instagram sama audiens di TikTok tuh bisa aja berbeda responnya gitu. Jadi tetap cari tahu dulu, riset gimana sih biar kita bisa nge-engage sama audiens kita. Dan paling penting adalah tanggung jawab sama apa yang dibuat gitu. Kita kalau mau pakai foto orang lain itu juga harus kita berani kita tanggung jawabin gitu. Jangan sampai kayak yang tadi aku bilang, karena aku berpengalaman juga ya, foto aku dipakai sama orang yang gak bertanggung jawab di dating apps gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati di situ. Jangan memposting hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk diposting gitu, karena bakal jadi bumerang juga untuk kita. Benar. Jadi terus semua postingan yang abang post nih di Instagram nih, mana sih yang menurut abang itu postingannya ini gue banget nih sebenarnya gitu? Basically aku sering postingan kayak anak-anak muda zaman sekarang, kayak misalnya foto-foto keren itu juga banyak di Instagram aku. Cuman yang paling aku banget itu kayaknya yang postingan Welcome to Samdalri itu sama beberapa konten aku. Konten aku tuh kemarin aku buat konten di hari Lebaran. Jadi aku mau surfing dan memperlihatkan bahwasannya aku tuh Lebaran tuh tanpa keluarga aku tuh aku nggak ada apa-apanya gitu kan. Mungkin aku nggak bisa ngebayangin lah aku Lebaran tanpa orang tuaku, tanpa keluarga aku gitu. Jadi mungkin konten yang paling aku suka itu adalah yang itu. Dan konten-konten lainnya ya itu terserah ya gimana orang nanggapnya. Yang penting aku bisa menebar kebaikan aja gitu. Terus ini Bang, pertanyaan terakhir lagi nih. Oke, boleh. Terakhir. Karena pertanyaan ini
sering banget nih kejadian di kita juga. Itu pernah nggak sih abang ini tuh ngebandingin diri sendiri sama orang lain pas lagi nge-scroll TikTok atau Instagram gitu kan bang? Pernah nggak bang? Pernah banget ya. Apalagi kayak tadi aku bilang, aku tuh sering banget insecure-nya tentang fisik gitu. Kalau misalnya aku lihat yang agak bening sedikit mungkin ya kan, aku tuh bisa nggak ya aku kayak dia gitu kan. Tapi perlu digarisbawahi juga, aku sadar bahwasannya setiap orang tuh punya uniqueness-nya masing-masing gitu kan. Ya mungkin dia kayak gitu, aku juga punya keunikanku sendiri gitu. Jadi saat aku ngerasa down, aku tuh bisa jadi motivasi aku untuk mungkin bisa lebih surfing lebih baik lagi ke depannya, biar bisa merawat diri lagi gitu ya, biar nggak terlalu dalam insecure itu. Tapi wajar banget kok guys kita berpikir kayak gitu, asal jangan terlalu berlebihan. Dan percaya diri itu penting banget ya, asal jangan NPD aja, percaya diri yang berlebihan gitu. Itu sih Guys, cara ngadepinnya kalau misalnya kita lagi insecure gitu. Jadi aku juga ada sih kata-kata yang kayak aku tuh suka banget, I'm enough just in my way gitu. Jadi aku tuh cukup dengan jalankunya sendiri, nggak bisa kita cukupkan dengan jalan orang lain gitu. Benar. Kira-kira apa lagi? Oke sih, asik banget ya dengan narasumber kali ini. Thank you ya Bang ya udah mau sharing nih tentang cerita jujur, inspiratif, dan juga udah menyempatkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan yang padat banget ya. Dan untuk para pendengar yang setia, terima kasih sudah mendengari podcast dari kami. Semoga obrolan kita kali ini bisa bikin teman-teman di luar sana lebih berani tampil apa adanya, terutama di dunia media digital kayak yang sekarang ya. Apalagi yang tadi ya, ngeri banget sekarang manusia-manusia yang berani komen-komen hal-hal yang buat mental kita sendiri jadi lebih down gitu ya. Mungkin kepada para pendengar yang ingin lanjut lagi diskusinya, Bolehlah didiskusikan di kolom komentar YouTube nanti yang akan kami cantumkan. Oke, thank you Bang Kali. Thank you guys. Bye bye. Matikan. Ini juga matikan. Oke. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita tadi, media sosial itu bisa menjadi ruang untuk berekspresi dan membentuk identitas, tetapi juga menjadi panggung yang penuh dengan tekanan. Nah, dan disinilah pentingnya autentisitas, jadi diri sendiri walaupun nggak selalu sempurna. Karena pada akhirnya kita semua hanyalah manusia biasa yang mempunyai cerita dan perjalanannya masing-masing. Ada sih orang yang dengki nengok kita sukses.